Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali bersama siapa? Bunda Julianti, founder dari EBSCO Center. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di video YouTube EBSCO Center. Jangan lupa subscribe ya. Sehat semua ya? Sehat? Masih sehat, alhamdulillah. Ya, hari ini Bunda Anti menghadirkan sesuatu yang selama ini tuh dipaksa. Ayo dong Bu Ustazah, ayo dong Ustazah. Ustazahnya malu gitu. Ya enggak gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah ya Ustazahnya mau kita hadirkan nih hari ini. Bunda Anti suka kalau teman-teman suka lihat postingan Bunda Anti ada kegiatan berbagi ya enggak? Ada kegiatan anak-anak tahfiz Qur'annya ya. Ada kegiatan-kegiatan yang pasti sosial sifatnya. Nah, itu semuanya ada yang bantuin Bunda Anti, nggak sendiri ya nggak. Nah, Bunda Anti dibantuin oleh timnya dari Ustazah Tia. Hari ini Bunda Anti hadirkan ya. Penasaran? Kita kenalan yuk sama Ustazah Tia. Assalamualaikum Ustazah. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Allah. Udah lama nggak ketemu ya. Jadi susah kalau ketemu Ustazah nih, ngajarnya di mana-mana. Oke, kegiatan apa nih sekarang nih? Sekarang ini alhamdulillah insya Allah di LTQ Darul Adkia kegiatannya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat di LTQ itu. Alhamdulillah. Berarti sekarang berapa nih murid yang saat ini dikembangkan? Karena LTQ Darul Adkia baru buka beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 35 ya. Istiqomah insya Allah. Alhamdulillah 35 tuh. Waduh. Penasaran gak sih? Ayo mampir ya, kemana tepatnya? Di daerah mana Ustazah? Di Jalan Cahaya Titis. Jalan Cahaya Titis, Tanah Baru, Depok ya Bun ya. Oke tuh ya, yang pengen main-main ya silakan. Kebetulan lagi lagi ada pengembangan nih kayaknya ya. Renovasi. Lagi renovasi. Lokasinya terlalu sempit. Jadi kita cari cara nih gimana supaya anak-anak nyaman belajar Al-Qur'an. Jadi kita buat area yang baru gitu. Wow. Minta doanya ya. Minta doanya tuh. Alhamdulillah. Jadi ada 2 lantai ya Ustazah ya? Iya, insya Allah 2 lantai dalam tahap renovasi. Mudah-mudahan akhir tahun ini selesai dan bisa langsung belajar lagi di sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segera ini pandemik juga cepat berakhir ya Ustazah ya. Biar murid-muridnya juga pada ingin, aduh Ustazah kapan ngaji lagi, banyak yang pada kangen nih ya gitu. Oke, itu perjalanannya Ustazah dulu sebelum mengembangkan di LTQ Askia ini, sebelumnya apa kegiatan itu Ustazah? Alhamdulillah dikasih kesempatan ngajar di TPQ, ngajar di TK, ngajar di SD, di SMP juga pernah pegang. Pengalamannya banyak kan? Waduh. Basicnya sih ke Al-Qur'an gitu. Ya alhamdulillah karena kemarin juga pernah pesantren di khusus Al-Qur'an gitu. Jadi ibaratnya mengamalkan ilmu yang ada. Ilmu yang ada itu kan ilmu Al-Qur'an. Ya walaupun cuma sedikit lah gitu. Tapi tetap kita harus belajar karena kan kewajiban kita umat manusia itu kan belajar mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadinya walaupun udah tua kayak sekarang tetap harus belajar gitu. Dan juga jangan lupa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kalaupun kita sudah dikasih ilmu tentang pelajaran apapun itu kita wajib mengamalkannya. Gitu. Dari hadis itu yang dipegang. Tuh kan, jadi gak ada namanya kalimat aduh udah tua malas belajar ngaji. Tuh Ustazah tuh gimana ya, kayak Bunda Anti nih. Bunda Anti kadang suka aduh masih belum lancar tajwidnya ya nggak. Tuh sahabat EBSCO juga pasti gitu, iya Ustazah belum lancar tajwidnya nih gitu ya nggak gitu ya. Tenang, waduh nanti kita ngobrol banyak sama Ustazah Tia nih ya nggak, gimana sih cara belajar menghafal. Waduh ya yang pasti pengalaman ngajar udah banyak ya Ustazah ya. Insya Allah
ya harus ada pengalaman lagi, harus terus belajar lagi supaya ilmunya tambah lagi gitu ya. Jadi nggak cuma satu tempat aja, kita harus dapat pengalaman dari mana-mana. Dan guru jangan cuma satu guru aja, kita harus ngambil ilmunya dari guru-guru yang lainnya gitu. Belajar dari guru mana-mana aja ya Bu Ustazah. Iya. Jadi udah belajar di sini, nambah lagi, mungkin kurang di ilmu di sini. Kita gitu. harus terus nggak puas. Gitu. Supaya Tuh. kita Jangan cepet optimis. puas ya, biar nggak puas belajar terus Iya, katanya betul. gitu. Tapi pengalaman Ustazah nih dalam mendidik anak-anak yang tahfiz Quran ini, kira-kira kan banyak tuh orang tua yang pengen anaknya langsung bisa hafal 1 juz gitu Banyak, Ustazah. Nah itu banyak. gimana tuh cara ngajarin itu Ustazah? Kalau dari lembaga kita itu kan memang punya metode Oh metode sendiri yang dikhususkan untuk penghafal Quran gitu ya. Oh ada. Ya. Sebenarnya di metode di Indonesia terutama itu banyak banget gitu. Cuman di LTQ Adkiai ini salah satu tempat untuk memudahkan orang tua menitipkan anaknya untuk dididik menjadi hafid Quran gitu. Oh gitu. Jadi kita fokus sama satu metode nggak ya? campur-campur gitu. Jadi semua kembali kepada orang tua. Orang tua harus tetap belajar mengajari anaknya. Tetapi kalau mau ditambah lagi dengan sekolah menghafal ataupun tempat menghafal itu silahkan gitu. Itu jadi ibaratnya udah dipelajarin di rumah, ditambah lagi dengan di tempat belajar yang lain itu jadi tambah kuat lagi gitu hafalannya terutama karena memang misalnya orang tua pengen anaknya menghafal jadi hafizoh. Hafizoh. Ya, jadi anak itu memang kalau tujuannya untuk menghafal fokuskan. Kalau memang menghafal satu tempat, misalnya tempat menghafal sudah difokuskan ke sana. Gitu. Jadi jangan campur-campur banget. Gitu. Kasian. Tapi kalau misal saja nih sekarang banyak kan sekolah SDIT gitu kan, Iya. sekolah-sekolah Islam terpadu kan memang udah ada program hafal tuh Ustazah gitu kan. Nah, apakah memang udah dari guru ini aja, udah dari sekolah di formal, apa perlu ikut ngaji lagi nih di kayak kan ada tuh sekolah di masjid atau itu perlu nggak atau gimana tuh kalau untuk biar anak itu bisa fokus untuk menghafal 1 juz contohnya gitu. Kalau menurut saya sih itu udah bagus ya. Oh, udah bagus ya. Udah bagus di satu sekolah, terutama misalnya sekolah yang punya metode khusus ke hafalan. Kalau misalnya memang mau ditambah lagi di rumah, itu nggak ada masalah, silakan aja, tinggal ikutin aja, tinggal mengalir. Justru dengan adanya pengulangan lagi di rumah itu menambah murojaahnya, gitu. Jadi tambah kuat lagi, gitu. Tuh, berarti kan kalau menghafal itu, aduh kayak Bunda Anti masih bisa nggak ya? Masih bisa. Oh gitu kan? Ada ya? Oh ada. Waktu di pesantren di daerah Jawa Tengah, ada ibu-ibu ya umurnya sekitar umur 40 tahunan. Karena lokasi rumahnya dekat dengan pesantren, jadi setiap hari si ibu itu menghafal. Oh gitu. Iya, jadi memang dia niat mau menghafal Quran. Alhamdulillah dalam jangka waktu beberapa tahun itu sudah punya beberapa juz hafalan. Alhamdulillah. Walaupun umur udah 40 tahun, itu bukti nyata yang pernah saya temuin gitu. Tuh, berarti nggak ada istilah umur udah tua dong ya? Iya, betul. Kan Bunda Anti harus menghafal nih ya, minimal dalam hidup ya ada 2 juz lah ya gitu ya. Aduh, kalau kayak Ustazah belum bisa 30 juz. ya alhamdulillah yang pasti inilah cara Allah ya membuat kita tuh jadi apa ya bertemu dengan lingkungan yang positif ya nggak gitu kan. Nah awalnya EBSCO juga ya EBSCO ini kan tadi dasarnya dari home care ya nggak dari klinik pijat bayi. Alhamdulillah akhirnya EBSCO bisa berkembang bertemu dengan Ustazah Tia, akhirnya EBSCO punya LTQ Azkia namanya. Alhamdulillah. Itu dulu kita pertemuannya dari mana ya Ustazah, kok kita jadi bisa ketemu ya? Pertemuannya dari mana ya? Dari mana ya? Oh, dari karyawan EBSCO yang ngaji. Karyawan EBSCO juga semuanya ngaji. Oh, gitu. jadi Ustazah Tia tuh tadinya ngaji di EBSCO di klinik ya, gitu. Setiap hari apa dulu? Setiap hari Rabu. Jadi baca semua. Oh iya betul tuh awalnya tadi Ustazah Tia tuh datang setiap Rabu ngajarin karyawan EBSCO ya. Dari situ ngobrol-ngobrol sama Bunda Anti, akhirnya ketemu lama Ustazah Tia untuk yuk
kita kembangin LTQ. Alhamdulillah. Ya itu cara Allah ya. Nah, coba pertanyaannya saat ini nih masa pandemik nih Ustazah, ya nggak gitu kan? Para orang tua tuh di rumah pengen anaknya tetap ikutan ngaji, ya nggak? Iya. Untuk tetap bisa murojaah. Cuma pertanyaannya sekolah online. Iya. Ya nggak? Tuh di mana nih Ustazah jadi ngadepin kayak gini? Kalau untuk masa pandemi gini, sebagai orang tua ya, karena Madrasatul Ula itu kan pendidik pertama di keluarga itu kan orang tua ya. Mau tidak mau dan wajib itu orang tua mendampingi anak-anaknya belajar di rumah gitu. Kalau untuk media itu ibaratnya penambah atau pendukung. Bisa jadi dari handphone, kan udah pada punya handphone nih, kebanyakan lihatnya YouTube. Nah, carilah di YouTube itu yang tujuannya kemana, misalnya murojaahnya, hafalannya cari, atau cara bacanya, tajwidnya cari di YouTube. Nah, itu salah satu pendukung ketika belajar di rumah gitu. Kalau misalnya sekolahnya sudah melaksanakan Zoom, itu lebih baik lagi gitu. Tapi kan nggak semuanya nggak bisa mengakses, karena Zoom itu kan harus pakai Zoom meeting atau apalah gitu ya, pakai internet segala macem gitu. Jadinya kita memudahkan pelajar di rumah itu dengan media yang ada lah gitu, media sederhana yang ada di rumah gitu. Kalau misalnya punya papan tulis, pakai papan tulis. Kalau misalnya di rumah itu ada speaker yang ke hafalan, bisa pakai itu gitu. Jadinya tidak ada alasan untuk nggak belajar di rumah gitu. Ya ampun, tuh yang pasti peran orang tua ya. Iya betul. Ya, para orang tua nih salah satu ibunya nih, ya nggak? Ibunya sibuk, ya nggak? Akhirnya anaknya jadi main handphone aja, gadget aja. Akhirnya pas ditanya hafalannya bagaimana, udah nggak dikerjain ya Ustazah ya. Betul. Nah ini peran ibu nih, apalagi kondisi masa pandemik ya, kita banyak WFH ya nggak gitu ya. Jadi orang tua memang perannya yang paling penting adalah satu, ya kita ingin sekali punya anak soleh dan soleha, ya nggak gitu kan. Nah kita nggak mungkin ninggalin harta ya Ustazah ya. Yang pasti kan kita tinggalin anak soleh dan soleha nih. Pada saat nanti kita tiada, ya nggak, mereka yang mendoakan kita ya Ustazah ya. Nah otomatis kalau ngadepin kondisi kayak gini nih, para orang tua tuh saat ini tuh masih galau Ustazah nih. Dia tuh pengen banget anaknya tuh belajar ngaji Ustazah gitu ya kan, kayak tadi Ustazah bilang bisa dengan berbagai media gitu kan. Cuma pertanyaannya orang tuanya sibuk. Iya, itu alasan sebenarnya. Itu alasan ya. Dalam hidup ini jangan dijadikan alasan. Oh gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah punya itikad gitu ya, namanya keluarga itu kan semuanya menyatu. Mau anak, mau orang tua, kita punya tujuan, visi dan misi yang sama. Segala sesuatu itu jangan dijadikan alasan. Gitu. Yang pasti pokoknya coba aja latih ya tiap hari, latih gitu. Waduh. Bu Nati teringat, Bu Nati kebetulan tinggal di daerah Cibinong gitu ya. Nah tepatnya di daerah perumahan gitu ya. Nah di perumahan Bunda Anti tuh ada Ustazah anaknya tuh 11 gitu ya. 11 itu anaknya tahfiz Quran semua tuh Ustazah gitu kan. Alhamdulillah itu ya Allah, berhasil banget gitu orang tuanya. Itu ibunya salah satunya peran utama ya Ustazah ya. Nah peran orang tua. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi para orang tua yang saat ini lagi galau nih, ada tip and trick nggak Ustazah? Gimana memudahkan para orang tua yang tetap pengen istiqomah, pengen ngajarin anaknya ngaji, tapi di satu sisi ada hal-hal yang memang perlu dia kayak kesibukan gitu Ustazah. Nah, apa sih tip and tricknya biar anak-anaknya tuh bisa tetap murojaah, bisa hafalan, terus tapi orang tua juga tetap bisa ngebimbing nih Ustazah. Itu ada tip and tricknya nggak Ustazah? Kalau tips dari saya, dijadwalkan di rumah. Oh, dijadwalkan. Ya, dijadwalkan. Misalnya kegiatan yang harus intinya belajar gitu. Fokus belajar. Terus fokus ngaji dan mainnya. Oh, mainnya. Itu harus terjadwal semua. Jadi waktu belajar, waktu ngaji, sama waktu main. Iya, tetap harus terbagi. Nah, gitu. Itu selama pandemi ini itu harus terkontrol. Oh, gitu. Jadi anak-anak itu ibaratnya harus tahu nih jadwal dia nih. Gitu. Dia juga sama-sama orang tua membagi waktunya.
waktu untuk belajarnya di jam berapa, waktu untuk ngaji di jam berapa, waktu mainnya di jam berapa. Dan itu harus kita pegang kuat karena nanti balik lagi katanya alasan-alasan itu deh gitu. Jadinya malah jadi niatnya kita untuk benar-benar membawa anak kita ke anak soleh-soleha, jadi alasan lagi gitu. Jadi yang paling penting manajemen waktu, waktu. Gitu. Tapi perlu kan dibimbing ya Ustazah ya? Perlu. Nah, ketika waktu belajar dan waktu ngaji itu memang harus ada bimbingan orang tuanya, harus didampingin gitu. Dan buat orang-orang tua yang maksudnya yang kerja gitu, tetap harus bisa memantau. Sekarang kan gadget itu bisa mantau dari jauh. Oh gitu ya. Bisa mantau. Misalnya si anak belajar melalui media handphone. Kita sambungkan dengan handphone kita. Itu kepantau. Si anak sedang belajar apa, si anak sedang ngerjain apa yang dilihat si anak itu sudah bisa kepantau. Ya zaman sekarang gadget itu udah mudah lah ibaratnya gitu. Sama. Soalnya saya juga mempraktekkan itu, jadi gitu. kita pantau dari jauh gitu. Bukan, yang paling penting tuh manajemen waktu. Ayo para orang tua, ayo gerakan lagi untuk kita murojaah lagi hafalannya, ayo dirapiin lagi ya gitu ya. Nah di LTQ SK ini tingkatannya dari usia berapa aja nih yang ada nih? Kalau di Darul Adqiyah itu ada dari mulai anak TK, pra-TK ya, 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu kan pra-TK. Itu sudah belajar. Nah, kemudian yang kedua tingkat SD. Yang ketiga tingkat SMP. Dan SMA itu tingkat remaja namanya. Yang ketiga. Yang keempat orang tua. Orang tua itu kebetulan baru ibu-ibu yang kita laksanakan. Gitu. Mudah-mudahan sih bisa bapak-bapaknya. Bapak-bapak juga ya, berarti dari TK, SD, SMP, SMA sampai ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Waduh seru kan. Nanti kalau saya pada mau ikutan ngaji atau ikutan belajar bisa ya Ustazah ya? Bisa insya Allah. Dimanapun itu insya Allah namanya mencari ilmu bisa. Oke, harus optimis ya nggak. Sebenarnya kalau kita bilang adakah kesempatan, ada ya. Jadi masalah ini rasa malesnya harus dilawan nih. Iya betul. Rasa males dan rasa malu. Oh gitu. Iya kayak Bunda Anti malu. Belum ininya tajwidnya belum rapi nih ya. Alhamdulillah Bunda Anti udah 4 tahun Ustazah wajus 1 hari 1 juz. Tapi ya maaf, tajwidnya memang masih banyak yang belum rapi gitu. Makanya alhamdulillah ketemu dengan Ustazah Tia jadi belajar lagi ya. Waduh. Kira-kira ada tip and trick enggak nih Ustazah di kondisi kayak gini ya kan? Kita pengen tetap ibu-ibunya nih tetap bisa menjadikan anak soleh dan soleha selain dengan tahfiz Quran, dengan membaca Quran ya kan. Nah tip and triknya menghadapi kondisi yang masa pandemik saat ini, para orang tua tuh butuh kayak semacam motivasi nih Ustazah ya enggak, pengen punya anak soleh dan soleha Ustazah. Kira-kira ada tip and triknya enggak Ustazah nih? Ya tipsnya sih sebenarnya rata-rata orang tuanya yang sekitar saya sih udah ini ya, melihat Bunda Anti sendiri kan udah punya tipsnya nih ya untuk anaknya sendiri. Kalau dari saya yang pertama itu tetap harus menjaga ketereratan antara orang tua dengan anak. Ikatan. Iya betul. Kemudian pantauan. Ya, dan juga yang ketiga itu benar-benar bimbingan. Iya itu aja sih sebenarnya tips and triknya gitu. Kan jadi senang banget kan hari ini ketemu Ustazah Tia ya. Ini ilmunya masih sedikit nih, kita belum nulis lebih banyak lagi. Pokoknya pada saat nanti teman-teman sahabat EBSCO yang lagi nonton YouTube hari ini ya pengen mampir, pengen main-main ke LTQ bertemu dengan Ustazah Tia, bisa nanti ya nggak, dihubungin bisa follow EBSCO Center juga boleh ya nggak gitu ya. Karena alhamdulillah inilah cara Allah mempertemukan kita ya Ustazah ya. Akhirnya EBSCO berkembang dan EBSCO bisa dibantu sama Ustazah Tia terkait dengan dunia pendidikan, dengan LTQ-nya, dengan EBSCO Tabungan Langit ya. Tuh makasih para donatur. Nah ya, jadi Bunda Anti dibantu sama Ustazah Tia untuk pemberian atau doa untuk orang-orang yang memang berhak mendapatkan gitu ya. Jadi ada beberapa donatur yang menitipkan rezekinya Ustazah. Nah Bunda Anti titip ke Ustazah Tia
dikelola sama Ustazah Tia gitu. Jadi untuk sahabat EBSCO yang ayo ikutan EBSCO Tabungan Langit atau mau ini Bun, Ustazah ada yang pengen ngasih donatur Al-Quran. Boleh. Oh, boleh. Jadi jatuhnya wakaf ya. Wakaf. Gitu. Jadinya diberikan ke LTQ, kemudian diwakafkan, kemudian ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitaran LTQ tersebut. Oke. Kira-kira perlu nggak Ustazah nih sampaikan di saat ini ada beberapa sahabat EBSCO yang ingin memberikan bantuan. Ustazah kira-kira perlu bantuan apa aja sih Ustazah untuk di LTQ atau di tabungan langitnya Ustazah? Kalau untuk di LTQ dan tabungan langit itu kita sudah berjalan ya, ibaratnya donatur tabungan langit gitu. Bentuknya bisa bentuk apa aja, terutama untuk bantuan misalnya dari kalau ada zakat gitu bisa disalurkan, nanti kita salurkan lagi melalui tabungan langitnya gitu. Kalaupun ada yang mau menyalurkan berupa barang misalnya Al-Quran gitu, media pembelajaran lainnya, buku-buku yang bermanfaat, itu bisa. Iya, bisa disalurkan langsung ke tabungan langit gitu. Yang Bermanfaat tuh. Enggak, kita di dalam dunia ini hidup ini hanya meninggalkan apa sih Ustazah ya kan, amal kebaikan ya enggak gitu kan. Nah, salah satunya yuk kita sama-sama berlomba-lomba mencari kebaikan ya Ustazah ya. Semoga kebaikan ini kita bisa nanti nikmati pada saat di akhirat nanti Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasanya nggak seru kan kalau nanti kita nggak lanjut lagi ngomong sama Ustazah Tia ya. Kita nanti akan banyak lagi cerita Ustazah tentang bagaimana sih mendidik anak-anak tahfiz nih menjadi anak-anak yang bisa menghafal Quran ya Ustazah ya. Jangan kapok Ustazah, nanti kita undang lagi Ustazah Tia-nya. Ya, kita undang lagi, pokoknya kita bahas lebih banyak bagaimana menjadikan anak kita anak tahfiz Quran ya Ustazah ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak, kan katanya kan kalau kita punya anak tahfiz Quran itu nanti dikasih apa? Mahkota di akhirat nanti. Subhanallah. Oke, bagaimana hari ini bersama Bunda Anti dan Ustazah Tia? Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para ibu-ibu, para sahabat EBSCO yang lagi nonton YouTube hari ini ya. Yang pasti yuk kita sama-sama mencetak anak soleh dan soleha ya. Kita cetak anak-anak yang menjadi anak yang quratul ayun ya, nggak gitu ya, penenang hati orang tua, dan yang pasti anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Oke, terima kasih Ustazah. Sukses selalu buat tahfiz Qurannya. Semoga anak-anak yang mudah menghafalnya. Amin. Terima kasih untuk sahabat EBSCO. Sekian bersama Bunda Anti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.